Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberi Allah kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Baik anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, kali ini Bu Husna akan menjelaskan tentang pendidikan aswaja dan ke-NU-an. Kali ini Bu Husna akan menjelaskan tentang NU sebagai jam'iyah. Maksudnya adalah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi. Berikutnya anak-anak, sebagaimana yang telah dijelaskan Bu Husna tadi, bahwasanya NU sebagai jam'iyah, kali ini kita akan belajar lebih ke dalam tentang Nahdlatul Ulama. Apa itu? Yaitu NU sebagai jam'iyah diniyah. Yang berarti NU sebagai organisasi keagamaan. Nah, lebih jelasnya di sini Bu Husna akan menjelaskan tentang perkata ya dari jam'iyah diniyah. Nah, jam'iyah anak-anak berarti perkumpulan atau organisasi. Perlu kita ketahui organisasi banyak sekali ya, tetapi kita khususkan pada pembelajaran ke-NU-an yang dimaksud organisasi di sini adalah organisasi Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat dengan nama NU. Berikutnya diniyah, artinya keagamaan. Berarti jam'iyah diniyah merupakan organisasi keagamaan. Nah, Nahdlatul Ulama anak-anak ya, yang merupakan jam'iyah diniyah atau organisasi keagamaan ini bertujuan agar kita sebagai penerus memahami bahwasanya ini nanti organisasi yang akan memajukan dalam bidang keagamaan. Biasanya ya ada kalau kita mendengar kata Lailatul Ijtima, itu biasanya dalam bidang keagamaan anak-anak NU sering melakukan Lailatul Ijtima, acara di mana di situ diberi pemberitahuan atau keilmuan tentang ke-NU-an ya. Nah, berikutnya di samping NU sebagai jam'iyah diniyah, NU juga sebagai jam'iyah ijtimaiyah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah NU sebagai organisasi kemasyarakatan. Nah, anak-anak ya, jadi NU tidak hanya memperhatikan keagamaan saja, tapi dalam bidang kemasyarakatan NU juga sangat memperhatikan. Dalam bidang kemasyarakatan NU ya ikut serta berperan dalam bidang pendidikan. Nah, pendidikan yang telah diajarkan oleh NU adalah pendidikan misalnya ya di pondok pesantren ini anak-anak kalau belajar di pesantren ya anak-anak tidak hanya mendapat ilmu keagamaan, tetapi ilmu umum juga diajarkan. Nah, ada bahasa Indonesia juga ada,
IPA. Pokoknya ilmu umum yang diajarkan di SMP juga diajarkan di pondok pesantren. Anak-anak pondok pesantren ini juga sekarang itu anak-anak ya tidak hanya untuk tingkatan SMP atau SMA, dari tingkat MI juga ada, ya. Kemudian sampai pegawai itu, mahasiswa kuliah juga ada, ya. Silakan bermukim di pondok. Ini adalah salah satu kepedulian NU dalam bidang pendidikan. Perlu diketahui sekarang ada Universitas KNU-an, UNUSIDA. Nah ya, Universitas Nahdlatul Ulama di Sidoarjo juga ada loh ya. Jadi tidak hanya dalam pondok saja. Kalau anak-anak kepingin kuliah di KNU-an juga ada universitasnya. Berikutnya anak-anak. Nah ini sekolah di luar pondok. Ada MI, Madrasah Ibtidaiyah, ada Sanawiyah, ada Aliyah. Itu semuanya juga dalam naungan Nahdlatul Ulama. Nah, kalian lihat ini adalah wajah sekolah kita dulu. Masih ingatkan anak ketika masih kelas 1? Ini adalah wajah sekolah kita sebelum ada unit 2 ya. Nah, seperti itu. Indah sekali kan? Berikutnya anak-anak. Nah, dalam bidang pendidikan, NU juga sering mengadakan kajian-kajian atau pengajian-pengajian. Seperti yang Bu Husna beritahu tadi, ada istilah Lailatul Ijtima, yaitu malam perkumpulan. Biasanya diadakan ya di MBC NU 1 bulan sekali. Di sana diisi atau diberi info-info keilmuan tentang ke-NU-an, tentang keaswajaan. Nah, dalam acara mingguan ya, kalau bulanan biasanya ada istilah Lailatul Ijtimaiyah, kalau mingguan ada istilah dibaan, manakib, tahlilan, yasinan, seperti yang kalian lihat ya di layar HP kalian. Ini adalah perkumpulan ibu-ibu sedang membaca dibaiyah. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah ikut ya. Nah, biasanya kalau mau urutan di sekolah kita juga mengadakan dibaan. Itu semuanya adalah pendidikan yang telah diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Biar kita mengerti tentang sholawat Nabi atau kisah-kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya anak-anak, di samping bidang pendidikan, ya, NU juga memperhatikan dalam bidang perekonomian. Nah, itu silakan dilihat ada NU Mart, ya. Ada toko yang berlabelkan NU. Biasanya kalau di rumah kita ada Indomart, Alfamart, dan lain sebagainya. Nah, NU juga membuat toko hampir sama dengan Alfamart, yaitu namanya NU Mart. Di sini juga kita bisa berbelanja kebutuhan kita sehari-hari karena di sini juga lengkap. Nah, ini biasanya anak-anak berada di kota-kota besar ya. Mungkin kalau sekarang kita belum menjumpai, kemarin Bu Husna jalan-jalan ke daerah Pandaan, sudah ada loh ya NU Mart. Nah, bisa anak-anak nanti jalan-jalan ke sana dan melihat NU Mart ya. Silakan berbelanja sepuasnya. Berikutnya, dalam bidang perekonomian, NU juga memperhatikan jasa para petani. NU memberi peluang pekerjaan dalam bidang pertanian. Silakan dilihat di situ ada sawah yang dikelola oleh orang-orang yang
NU ya, yang berorganisasi Nahdlatul Ulama. Nah, berikutnya ini anak-anak, bantuan modal untuk pengusaha kecil atau kaki lima. Nah, ini sering kita lihat ya, ada logo Lazisnu. Kalau ada logo Lazisnu di gerobaknya anak-anak, itu berarti biaya atau modal dari pedagang kaki lima itu dari NU ya. Di sekolah kita di unit 2 itu ada pengusaha pentol ya yang anak-anak sukai biasanya saat anak-anak masuk sekolah ya, itu ada label Lazisnu di gerobak pentolnya. Itu berarti gerobak dan biaya modal ya itu berasal dari NU. Nah, ya. Berikutnya anak-anak, di samping dalam bidang keagamaan, dalam bidang pendidikan, sekarang NU akan menjelaskan keikutsertaannya dalam bidang kemaslahatan umat. Dalam bidang kemaslahatan umat, NU siap untuk berpartisipasi dalam hal kesehatan. Oleh karena itu, Wadah NU mendirikan rumah sakit Islam namanya Siti Hajar yang berada di Sidoarjo. Tentunya anak-anak sudah pernah lihat ya, bahkan sudah masuk ke dalamnya. Itu adalah salah satu contoh dari rumah sakit yang bernuansa Nahdlatul Ulama. Orang-orang di dalamnya banyak yang ikut organisasi ke-NU-an. Berikutnya dalam bidang kemaslahatan ya, NU juga berpartisipasi dalam kesehatan. Dalam hal ini di samping rumah sakit ada pengobatan gratis. Nah, ini tentunya anak sering melihat ya. Ada MBCNU yang mengadakan pengobatan gratis. Biasanya ini diadakan 6 bulan sekali di daerah kalian. Mungkin ada ya. Nah, itu contoh MBCNU Cipari dan Banomnya ya. Itu merupakan contoh salah satu pengobatan gratis yang diadakan organisasi NU. Dalam bidang kemaslahatan ya, NU juga mendirikan panti asuhan. Tentunya anak-anak sudah pernah melihat dan bahkan ada yang sudah ikut ke dalamnya dalam pengasuhan panti. Kalau di Pekarungan ya, di daerah kita sekolah itu ada panti asuhan yang bernama Nurul Yatim. Nah, mungkin anak-anak ada yang ikut di dalamnya ya, sudah ikut dalam panti itu ya. Jadi anak di dalamnya. Enggak hanya di situ nak ya, banyak sekali panti-panti yang bernaung dalam organisasi ke-NU-an. Nah, berikutnya anak-anak, kali ini kita akan mengetahui seperti apa ya posisi ulama dalam kepemimpinan. Nah, dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, la tabku ala dini idza waliyahu aluhu walakini baku alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi. Yang artinya, jangan tangisi agamamu jika ia masih dikuasai oleh ahlinya. Tangisilah jika ia dikuasai oleh bukan ahlinya. Dalam hal ini NU dalam bidang kepemimpinan, maaf itu salah tulisan ya. Yang betul adalah kepemimpinan. Ya anak-anak ya. Dalam bidang kepemimpinan NU juga ikut serta. Sekarang banyak loh ya tokoh-tokoh pemerintahan yang ikut dalam organisasi NU. Ya anak-anak ya.
Nah, itu semoga kita menjadi penerus atau generasi pemimpin yang bisa memimpin negara kita dari organisasi NU. Sebagai pemantapan materi pada hari ini, tentunya kita harus bisa memahami dan mengerjakan tugas. Nah, tugas untuk kalian anak-anak apa itu? Yaitu mengerjakan LKS Aswaja ulangan harian. Ya. Sekali lagi, mengerjakan LKS Aswaja ulangan harian A dan B. Ya, Nak ya. Tentang Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah. Nanti ada info dari wali kelas masing-masing tentang pengumpulannya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Pesan dari Bu Husna, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.